Nah, waktu itu setelah seharian berjualan dan belum ada yang laku, kemudian mendapatkan komentar seperti itu dari Gus Miftah, apa yang Bapak rasakan, Pak? Ya, sakit-sakit gimana lah, tapi ya Kak Bapak itu jatuhan dari saya. Bapak kenal sama yang berbicara pada waktu itu, Pak? Anda tahu bahwa itu adalah Gus Miftah, Pak? Tahu, Bu. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Dadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Hingga siang ini kendati Miftah sudah minta maaf, tapi netizen tampaknya masih tetap marah dan mereka tidak mau memaafkan. Mereka ini bahkan menyerukan agar Miftah itu dicopot saja dari jabatannya sebagai utusan khusus karena perilakunya memang sangat tidak pantas. Sikap yang arogan dari Miftah ini benar-benar membuat banyak orang marah dan tampaknya mereka sebenarnya sudah lama memendam kemarahan dan baru mendapatkan momentumnya meluapkan kejengkelan dan kemarahannya saat ini ketika dia menghina seorang pedagang asongan es teh. Inaya Wahid, putri almarhum Gus Dur, termasuk yang sangat kesal. Melalui cuitan di akun X-nya yang banyak menyebar di grup-grup WhatsApp, Inaya itu mencuit seperti ini. Gak ada gunanya kamu sok memborong es tehnya kalau kamu merendahkan beliau di depan publik. Yang wajib itu menjaga harkat martabat sesama manusia, bukan memborong dagangannya. Susah memang kalau pemuka agama jalur ngaku-ngaku bukan jalur ngilmu. Lebih mulia dagang es teh daripada dagang agama. Nah, waktu itu setelah seharian berjualan dan belum ada yang laku, kemudian mendapatkan komentar seperti itu dari Gus Miftah, apa yang Bapak rasakan, Pak? Ya, sakit-sakit gimana lah, tapi ya Kak Bapak itu jatuhan dari saya. Bapak kenal sama yang berbicara pada waktu itu, Pak? Anda tahu bahwa itu adalah Gus Miftah, Pak? Tahu, Bu. Tahu ya. Tanggapan Bapak tentang sosok Gus Miftah sendiri seperti apa, Pak? Yang Anda kenal, yang Bapak kenal selama ini, dia itu seperti apa, Pak? Nah, seperti apa ya? Ya, apakah saya tidak bercanda, tapi kalau hal itu saya tidak masukkan ke hati. Ya, itu sudah terbiasa. Kata-kata itu sudah terbiasa. Nah, setelah kejadian itu, Pak Sun Haji, apakah Gus Miftah sudah melakukan permintaan maaf langsung ke Bapak? Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu, yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif.
Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru, kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Baha, siapa itu? Sorry, bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Nah, kasus kemarin itu Gus Miftah itu juga petunjuk pertama bahwa kita gagal menghasilkan masyarakat yang argumentatif, yang adalah masyarakat yang arogansi itu. Jadi sumber-sumber utama dari demokrasi, yaitu argumentative society, juga harus jadi sumber etik utama bagi mereka yang ada di dalam wilayah-wilayah elite, wilayah-wilayah di mana orang menganggap itu sumber moralnya datang dari seorang yang punya jabatan tinggi, sumber pengetahuan datang dari seorang yang punya gelar tinggi. Tapi itu semuanya adalah ekspektasi publik. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan sebetulnya, dan kesulitan itu harus kita atasi dengan semacam refleksi habis-habisan apa yang terjadi pada bangsa ini, sehingga feodalisme masih tumbuh, arogansi masih ada tuh. Nah, persahabatan antar warga negara tidak tumbuh kalau tidak ada suasana argumentatif. Jadi saya kira tetap kita harus bedakan antara kemarahan kita pada kekuasaan, dan bahasa yang mesti kita pakai harus betul-betul kejam pada kekuasaan. Tapi pada rakyat kita tidak mungkin mengucapkan hal yang sama. Artinya kita jadi kayak penguasa juga sebetulnya kan. Jadi siapalah mereka yang mengalami kepapaan karena kebijakan politik, mereka yang tidak beruntung secara sosial dan ekonomi, karena mereka sebetulnya dieksploitasi oleh mereka yang ada di atasnya tuh. Jadi jangan mereka dieksploitasi dua kali, secara politik dieksploitasi, secara ekonomi dieksploitasi, secara naratif dieksploitasi juga tuh. Itu saya kira hal yang mesti kita lakukan radical break, supaya ada keinginan untuk memuliakan sesama warga negara tuh. Yang tidak boleh kita muliakan adalah penguasa.